Teman-teman semua, ini adalah episode terakhir, Suamiku Pria Lumpuh. Episode 235. Siva tertidur bersama Bray di sebelahnya. Sedikit meringkuk dengan lengan melengkung di sekeliling Bray yang juga begitu nyenyak tidurnya. Bagas datang, baru saja pulang dari kantornya akibat pekerjaan yang begitu menumpuk. Ia pun berusaha dengan sangat keras, agar bisa pulang tepat waktu untuk Siva dan anak mereka. Semua lelah pun hilang, melihat keduanya terlelap dengan begitu menggemaskan. Bagas, sayang. Kamu sudah pulang. Panggil Mama Ayu. Seti, Ma. Iva sama Bray lagi tidur. Lihat, nyenyak banget. Tegur Bagas pada sang mama. Mama Ayu menengok keduanya. Ya, memang begitu pulas dan nyenyak. Apalagi Bray, yang tampak begitu tenang dalam pelukan maminya. Kirain kemana, taunya diambil. Ya udah, Bagas sama mama aja. Ayo mandi, biar mama siapin pakaiannya. Pinta sang mama, dengan suara lirih. Dan Bagas pun menurutinya. Namun, ia tak dapat menahan gemasnya pada sang istri. La mendekat, dan duduk tepat di sebelahnya tidur. Menyelimuti dan beberapa kali mengecup pipinya dengan begitu gemas. Wajar saja, karena ia tengah berpuasa selama 2 minggu. Dan masih 2 minggu lebih lagi waktunya untuk berbuka. Siva menggeliat geli, nyaris saja tivibuhnya menyenggol Bray. Tapi, Bagas segera mencegah dengan tangannya yang menahan tubuh Siva. Siva merasakan hal itu, langsung terkejut dan bangun menatap suaminya. Mengulas senyum yang begitu manis, dan mengusap lembut wajah yang mulai kasar itu. Tidurlah lagi, Iva lelah. Maaf, sudah mengganggu. Lirih Bagas. Aku, hanya rindu. Iya, tahu. Sabar, ya. Sebentar lagi. Kecup Siva di B1X bir suaminya, mengundang rengekan Bray yang seolah cemburu dengan pemandangan itu. Dasar. Belum apa-apa, sudah berani merebut perhatian mami, ledek Bagas pada baby mungilnya. Ia pun tersenyum, merempatbas sedikit wajah mungil itu dengan jarinya, membuat Bray sedikit tenang dan kembali tidur. Cemburu, sama anak sendiri. Ya, rasanya belum puas berdua. Tapi sudah lahir, dia. Tatap kesal Bagas pada bayi mungilnya. Ia pun begitu gemas, ingin mencium dan mengajaknya bermain. Tapi Siva kembali menegurnya, dan memintanya segera mandi. Cukur juga, itu udah mulai tumbuh jenggotnya. Kasihan, Bray. Hah? Bagas mendengus kesal, iya, jawabnya singkat, lalu berdiri kembali untuk pergi ke kamar mandi. Siva kembali merebahkan dirinya. Tivibuhnya serasa sakit semua dan lelah karena Bray rewel ketika malam. Itu mungkin karena tali pusarnya yang belum lepas, hingga membuatnya nyeri di pusarnya. Bagas di kamar mandi, tengah mengguyur tubuhnya dengan shower yang dingin. Dalam keadaan ini, rasa rindu begitu membelenggu. Tapi harus ia tahan karena keadaan. Apalagi, ia menyaksikan Siva kala itu, dan seakan tak sama sekali tega untuk menyakitinya lagi. Dia yang lahiran, kenapa aku yang trauma? Apa mau? Anak satu saja. Kalau aku terbiasa, menjadi semata wayang. Gumamnya. Tak lupa ia menuruti permintaan sang istri. Membersihkan wajahnya yang mulai kasar dengan bulu-bulu yang akan semakin panjang jika dibiarkan. Apalagi, ia yang selalu gemas dengan Bray, akan membuatnya iritasi di kulit yang sensitif itu. Senja datang. Mama Ayu membangunkan Siva dan Brayan. Menggendongnya sembari mendengarkan azan maghrib yang berkumandang. Sedangkan Siva,
tengah bermanja dengan pijatan kaki dari suaminya. Ah, enaknya seperti ini. Selalu dimanja, dan diperhatikan. Punya anak banyak-banyak yuk, Mas. Biar Mas selalu memanjakan diriku, kedip manja Siva pada suaminya. Plak. Bagas spontan menepuk kaki Siva yang tengah dalam pangkuannya. Baru satu aja, aku yang kebayang-bayang, Va. Apalagi banyak, tukas Bagas, melotot dengan segala cemasnya. Episode 236. Brian, keponakan tersayang. Pekik Reza dari kejauhan, datang bersama Olin untuk menjenguk sang keponakan tersayang. Ha, Om. Sapa Siva untuk anaknya pada Reza. Om. Oh. No. No Om. Call me Daddy. Daddy Reza, jawabnya dengan begitu bangga. Membuat Olin dan Bagas seketika melotot dengan keanehan yang kembali ia lakukan. Daddy. Are you crazy? Tatap Bagas dengan menelengkan sedikit kepalanya. Saham apa yang kau tanam pada anakku? Ketampanan, yang paripurna. Ucap Reza dengan bangganya, menyikukan kedua jari di dagunya. Ish, apaan sih? Tepuk Olin di pundak Reza, membuatnya nyaris tersungkur ke depan. Rasakan. Bagas tersenyum begitu puas. Haish, sakitlah. Pekiknya pada Olin bertatap tajam. Namun, seketika menciut ketiwa Olin membalasnya lebih tajam. Apa? Tanya Olin, dengan Bray dalam gendongannya. Enggak, jawab Reza, menggaruk kepalanya yang tak gatal. Seketika Bagas dan Siva tertawa terbahak-bahak, menyaksikan tingkah konyol keduanya. Hei, kalian. Kenapa begitu di depan Brian? Lihat, dia lagi tidur malah kalian gangguin. Masih aja kayak bocil, udah tua juga. Omel Mama Ayu, dengan wajah kesalnya. Kedua pria itu pun keluar, agar dapat berbincang dengan lebih leluasa. Meninggalkan ketiga wanita yang tengah gemas dengan bayi mereka. Udah pengen punya anak juga. Tapi, aku larang. Curhat Reza tentang Olin. Kenapa? Aku masih memikirkan kesibukannya. Ia terlalu peduli dengan papa. Aku takut, sibuknya akan mempengaruhi kehamilannya nanti. Apalagi, papa masih harus bolak-balik kontrol. Dan obatnya yang nyaris seumur hidup harus ia minum. Kenapa tak menerima tawaran mama, agar papamu mereka rawat nantinya? Setelah mereka kembali ke rumahnya sendiri. Tanya Bagas. Olin. Entah kenapa begitu menyayangi papa. Meski aku tahu, dia memang rindu orang tuanya. Sudahlah. Kita itu beruntung, memiliki wanita yang mampu menjaga kita dengan baik. Aku dengan sakitku, dan Olin dengan papamu. Elus Bagas di bahu sepupunya itu. Obrolan berlangsung dengan begitu akrab. Apalagi setelah lama tak bertemu, pasca perusahaan mereka bagi dua. Ya, itu keputusan keduanya, setelah memikirkan dan menimbang matang-matang semua resiko yang ada. Kak, gimana rasanya melahirkan? Tanya Olin, setelah menidurkan Bray di kamarnya. Rasanya luar biasa. Sakit, mules, pengen nangis, dan semua campur aduk. Tapi lega, ketika mendengar tangisan Brian yang sudah keluar. Jawab Siva, tersenyum haru menceritakan semua momennya. Kenapa, Olin? Pengen. Mas Reza, belum izinin. Katanya, takut kalah sama papa. Aku, masih begitu sibuk dengan beliau. Apalagi, nggak mau dipegang suster lain. Jawab Olin, dengan kepala tertunduk lesu. Reza hanya takut, terjadi apa-apa sama kamu dan calon anak kalian. Bersabarlah,
Sampai waktunya tiba. Kalian hanya menunda, bukan tak mau. Apalagi, mengurus orang tua dengan gangguan. Aku pun ingin membantu, andai bisa. Siva mencoba menghibur adik iparnya itu. Siva kemudian mencairkan suasana. Apalagi, melihat Olin yang tampak murung. Ia kembali bercerita, mengenai pengalamannya dalam proses kelahiran Brian. Dari awal, hingga pembukaan lengkap. Ketika justru Bagas yang menangis melihatnya pucat dan begitu kesakitan dengan semua rasanya. Namun, tangis itu berganti dengan senyum bahagia dengan tangisan dari Bray kala itu. Olin dengan begitu antusias mendengarnya, bahkan takjub dengan kisah perjuangan ibu melahirkan anak-anaknya. Tinggal kini, ia dengan segala harapannya menginginkan hal yang sama. Episode 237. Berapa tahun kemudian, sejumlah anak kecil tengah bermain bersama di sebuah pondok kecil di belakang rumah besar keluarga Nugraha. Brian yang tertua di sana, lah bersama adiknya Sila Arshila Nata Nugraha yang beda usia 6 tahun dengannya. Ada Sean Eduardo dan Serena Eduardo beserta beberapa sahabat lainnya. Permainan begitu seru meski sebenarnya Bray begitu malas bergabung dengan anak kecil yang jauh dari usianya. Bray lebih suka diam, menyendiri untuk bermain dengan HP-nya. Main apa? Main Raja dan Ratu. Jawab Sila yang tengah mendandani kakaknya saat itu. Bray hanya memicingkan mata, entah kenapa perasaannya tak enak dengan apa yang dilakukan sang adik padanya. Setelah itu mereka berdua keluar. Di sana sudah ada beberapa anak menunggu dan berbaris rapi, persis seperti barisan menunggu iringan pengantin datang. Dan tak salah lagi, mereka membuat Bray sebagai pengantin pria dalam permainan mereka. Sedangkan Sean bertindak sebagai penghulu di depan sana. Apaan sih? Tatap kesal Bray pada adik-adiknya itu. Tapi bukan Sean namanya, jika ia tak jahil dan hanya mengedipkan mata padanya. Kan cuma mainan. Biar kayak beneran, kakak. Omela Sila yang memaksa kakaknya duduk di sana. Kenapa harus aku? Karena kakak ganteng seperti pangeran, jawabnya dengan kerlingan mata manja. Pertanda ia tengah memohon agar sang kakak tak meninggalkan permainan lagi kali ini. Pengantin ceweknya siapa? Tanya Bray dengan wajah dinginnya. Namun belum sempat Sila menjawabnya, Serena datang membawa pengantin wanitanya. Dengan gaun ala kadarnya yang telah dibentuk sedemikian rupa ala kreativitas anak seusia mereka, pengantin itu berjalan dengan begitu anggun digandeng sahabatnya. Bray lantas menoleh. Ia menatap calon mempelai wanitanya itu tanpa berkedip di sana. Cantik, puji Bray pada mempelai wanitanya. Namanya Tiara, ia seusia Sila dan Serena. Masih amat imut dan kekanak-kanakan jika disandingkan dengan Brian. Harusnya ia lebih cocok dengan Sean jika hanya untuk mainan. Cantik kan? Tanya Sila yang tak sengaja mendengar pujian kakaknya. Mereka kemudian disandingkan persis seperti mempelai betulan. Bahkan semua rangkaian acara dibuat senyata mungkin, persis seperti ketika acara om mereka. Gibran yang baru saja menikah. Semua momen seolah sakral, dan mereka bahagia dengan segala permainan pesta yang ada. Bray yang meski hanya menuruti sang adik, ikut senang ketika mereka tampak begitu bahagia. Kak Bray kok senyum-senyum sendiri? Tanya Tiara padanya. Gak apa-apa, Ra. Lucu aja, kita nikah begini. Kan cuma mainan. Tapi kamu istri aku mulai sekarang. Ledek Bray padanya. Wajah Tiara tampak memerah dibuatnya. Ia tak menyangka bahkan jika semua meledeknya saat itu. Cie, pengantin. Ucap mereka bersamaan dengan penuh tawa.
Bahkan dengan jahilnya memberi selamat dan terus meledek gadis kecil itu hingga menangis. La malu karena semua orang justru menganggapnya betulan. Padahal ia juga mau karena dibujuk oleh mereka untuk ikut ke dalam semua permainan yang ada. Mama, mereka jahat. Ara belum mau menikah. Pekik tangis gadis itu sejadi-jadinya. La melepaskan mahkota itu dan membuangnya kasar ke tanah, lalu pergi meninggalkan mereka semua kembali pada mamanya. Ya, Kak Bray menduda, cicit Sean padanya. Belumlah. Kan belum cerai, dia cuma pergi. Besok kembali lagi, ujar Bray dengan penuh rasa percaya diri. Tapi gara-gara kejadian itu, Bray dihukum papi dan maminya di rumah padahal itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Tapi ia hanya diam, La menatap mahkota itu dengan senyum manisnya mengingat semua permainan yang ada. Kejadian itu sudah berlangsung lama sekali. Kini Brian sudah tumbuh dewasa bersama para adiknya. Ia juga sudah mulai menjalankan Nugrahas Company milik keluarga besarnya. Ia tumbuh menjadi pria yang tampan dan berharisma. Begitu juga Sila yang tumbuh menjadi gadis cantik ceria seperti mominya. Sila masih kuliah, ia satu kampus dengan Serena dan bahkan dengan jurusan yang sama. Mereka begitu akrab dan bahkan seperti kembar yang sulit untuk dipisahkan. Sean seperti papanya, yang menjadi asisten Bray saat ini. Ia cukup sibuk untuk mengatur dan mengikuti semua jadwal sepupunya itu. Tapi ia senang, karena ia selalu bisa tebar pesona dengan para gadis yang selalu ingin mendekati sepupunya. Lu jangan keganjenan mulu deh. Kenapa sih? Tegur Bray ketika Sean selalu menggoda para gadis. Lah, lu nggak mau. Mending kasih gue aja, sergahnya dengan segala rasa percaya diri yang ada. Sampai ada masalah, awas aja lu. Ancam Bray, tapi Sean hanya tertawa bersamanya. Dengan segala kesibukan yang ada, Bray bahkan menyandang predikat jomblo akut di mata para pegawainya. Padahal usianya sudah cukup matang untuk menikah, dengan kemapanan yang ia miliki. Namun, itu tak serta-merta membuatnya dengan begitu mudah mendapatkan gadis pujaan hatinya. Mereka tengah melakukan perjalanan saat ini menuju tempat meeting bersama beberapa kolega. Hingga Bray meminta mobil Sean berhenti di tepi jalan, karena ia melihat motor yang terparkir sembarangan. La melihat seorang gadis tengah memanjat pohon di sana, dan Bray segera menghampirinya. Kau sedang apa? Tanya Bray padanya. Gadis itu lantas tersentak, dan nyaris terjatuh dibuatnya. Untung saja pertahanannya kokoh di sana. Aku sedang menyelamatkan kucing itu. Kenapa? Ada sesuatu? Tidak. Kenapa kau menolong kucing itu, padahal dia sama sekali tak mengenalmu? Anda juga tak kenal saya. Kenapa banyak bertanya? Pergi saja jika tak bisa membantu. Setidaknya Anda tak mengganggu konsentrasi saya meraih kucing itu di sana. Usirnya pada pemuda yang ada di bawah sana. Tapi bukannya pergi, Bray justru berenjongkok di sana dan menunggunya. Bahkan menangkap hingga kucing itu jatuh di tangannya. Aku sudah membantu, ucapnya dengan bangga. Gadis yang di atas sana hanya memainkan bibirnya dengan sinis. Ia kemudian turun dan meraih kucing itu darinya dengan kasar. Kasar sekali. Tatap Bray padanya, tapi gadis itu bergeming, lalu pergi meninggalkan Bray dengan motor kesayangannya. Lucu, ucap Bray yang terus menatap kepergiannya saat itu. Sampai-sampai ia tak dengar ketika Sean terus memanggilnya sejak tadi karena waktunya sudah tiba untuk pertemuan yang ada. Kenapa sih? Suka ama cewek itu? Dia masih bocil Bray. Suka. Hanya lucu saja. Yang bahkan mau menolong hewan yang tak dikenalnya.
Emang, bisa kenalan sama hewan. Tatap bingung Sean padanya. Brian hanya menghela napas panjangnya. Rasanya ingin menjambak dan membuat Sean berantakan hingga tak berbentuk saat itu juga. Tapi lah tahan, ia ingat jika ada pertemuan penting saat ini dan sudah amat mepet dengan waktu yang sudah mereka janjikan jauh-jauh hari. Terima kasih kepada teman-teman yang setia sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di cerita yang lain. Terima kasih.